Selamat pagi saudara. Pembacaan firman Allah pagi ini dari kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 yang berbunyi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, satu doa permohonan yang Musa naikkan kepada Allah, yaitu agar dia dapat mempunyai atau memperoleh hati yang bijaksana. Dia sebagai pemimpin besar bangsa Israel yang mengeluarkan bangsa Israel keluar dari negeri Mesir untuk menuju negeri yang Allah janjikan kepada nenek moyang mereka, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu negeri Kanaan. Musa memimpin mereka. Tidak sedikit persoalan, masalah yang dihadapi oleh Musa ketika dia memimpin bangsa ini. Berapa banyak mereka harus menghadapi musuh-musuh. Berapa banyak juga Musa harus menghadapi perlawanan pemberontakan dari umat Allah sendiri. Dan berapa banyak juga Musa melihat umat-umat Allah memberontak, bahkan mendukakan hati Allah. Nah, sebagai pemimpin yang besar, dia mau memiliki hati yang bijaksana ketika dia harus mengambil keputusan-keputusan yang baik, yang tepat, yang tidak salah. Oleh karena itu saudara, ketika dia sudah makin hari makin usianya makin menjelang tua, dia selalu minta, Tuhan berikan aku hati yang bijaksana sehingga aku dapat menghitung hari-hariku, karena dia menyadari bahwa suatu waktu dia juga akan meninggalkan dunia ini. Namun saudara, mari kita lihat bagaimana atau caranya kita dapat memperoleh hati yang bijaksana di dalam pribadi kita. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat 33 yang berbunyi demikian. Dengarkanlah didikan maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Jadi supaya kita bisa menjadi bijaksana, kita harus mendengar didikan. Kita harus mau dididik. Dididik oleh siapa? Tentu dididik oleh Allah. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Karena firman itu dia mendidik kita, mengajar kita, untuk membawa kita mempunyai satu kehidupan yang makin hari, makin dapat berkenan, di hadapan Allah. Makin hari makin dapat, menyenangkan hati Allah lewat tutur kata kita, maupun lewat tingkah laku perbuatan kita. Mari, silakan aja kita contoh-contoh, atau ciri-ciri orang yang bijaksana itu orang yang bagaimana. Dikatakan orang bijaksana dia selalu berhati-hati dalam berpijak. Dia tidak gerasa-gerusu. Dia tidak cepat-cepat mengambil keputusan. Dia akan berhati-hati di dalam dia berpijak, di dalam dia mengambil arah atau mengambil keputusan di dalam pribadinya. Saudara, ada contoh bagaimana ketika Esau, anak dari Ishak, begitu cepat mengambil keputusan. Ketika dia pulang dari padang, dia sudah kembali dari berburu. Dalam keadaan dia lapar, dia lihat, dia mencium, dia melihat, Yakub sedang memasak kacang merah. Masakan tentunya yang enak, yang membangkitkan selera makan, hawa nafsunya, perutnya, dagingnya, perutnya ini menuntut untuk dia makan. Lalu dia ingin makan makanan itu, masakan adiknya Yakub. Yakub katakan, boleh, aku akan memberikan asal engkau menjual hak kesulunganmu kepadaku. Yakub mengerti akan hak kesulungan itu tentang berkat-berkat Allah, tentang keselamatan Allah, yang Allah sudah berikan kepada Abraham, Ishak, dan tentu akan turun kepada anak Ishak. Yakub katakan, jual itu, aku akan berikan makan. Lalu tanpa pikir panjang, dia hanya katakan, aku tidak butuh itu karena aku adalah seorang pemburu. Aku kadang-kadang atau kapan saya bisa mati di padang. Oleh karena itu dia tidak perlu itu. Lalu dijual lah. Demi semangkuk kacang merah dia jual makanan itu, kacang merah, hak kesulungannya kepada adiknya. Dia cepat sekali mengambil keputusan, sehingga pada akhirnya di final katakan, pada waktu dia menyadari hal itu, dia menangis, dia minta, tetapi itu sudah tidak berarti apa-apa lagi, walaupun dia mencari dengan air mata. Oleh karena itu saudara, lewat pelajaran ini kita dapat melihat, marilah kita pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Tenang,
jangan terasa-terasa, jangan cepat-cepat mengambil keputusan, tapi pikirkan baik-baik. Ya, langkah apa yang kita ambil, bagian mana yang kita putuskan, sehingga ya kita tidak salah di dalam kita mengambil keputusan. Jadi yang pertama adalah dia adalah selalu berhati-hati dalam berpijak. Yang kedua, mau belajar dari pengalaman. Saudara, masa lalu adalah memang pengalaman dalam hidup kita. Tentu banyak hal-hal yang kegagalan yang mungkin pernah kita alami pada waktu-waktu yang lampau. Nah, orang yang bijaksana, dia akan pelajari, dia akan melihat kegagalan yang lampau. Bahkan artinya dia tidak akan mengulangi lagi kesalahan pada waktu-waktu yang lalu. Saudara, di dalam Alkitab itu mengenai binatang keledai. Keledai itu binatang yang bodoh. Tetapi satu kelebihan dari keledai ini adalah dia tidak mungkin jatuh di dalam lubang yang sama. Suatu waktu kalau dia jalan, dia jatuh di lubang itu, dan beberapa waktu kemudian kalau dia lewat jalan itu, dia tidak mungkin jatuh di lubang itu lagi. Dia bijaksana, dia belajar dari pengalaman yang sudah dia pernah lalui. Nah, orang bijaksana itu dia tidak akan mengambil jalan atau jatuh pada kali yang kedua dalam hidupnya, tetapi dia akan selalu berhati-hati. Dia selalu belajar ya dalam kehidupannya ya, untuk dia tidak jatuh lagi di dalam dosa. Saudara kasih oleh Tuhan, mari kita sebagai anak Tuhan, kita boleh ya belajar. Ya, lihatlah pengalaman yang lalu. Israel dikatakan dia adalah bangsa yang bodoh. Berapa kali dijatuh dalam lubang yang sama, dalam dosa yang sama. Berapa kali harus kembali dosa yang lakukan penyembah berhala, berulang kali mereka lakukan, dan berulang kali mereka hadapi hukuman Allah. Tetapi sebagai orang yang bijaksana, ya, dia tidak akan jatuh dalam lubang yang sama. Dia akan pelajari, ya, dia akan ambil pengalaman-pengalaman daripada waktu-waktu yang lampau. Ya. Yang ketiga, selalu menggunakan waktu dengan baik. Saudara, orang bijaksana itu menggunakan waktu dengan baik. Dia tidak membuangkan waktunya dengan sia-sia. Ya, sekarang kita berapa banyak waktu sebenarnya Allah berikan untuk saudara dan saya. Keadaan sekarang ini, ya, adanya sakit penyakit dan corona, banyak orang-orang yang banyak dirumahkan atau bahkan ya jam kerja dikurangi, ya, banyak waktu istirahat di rumah. Itulah Allah berikan, bukan satu kebetulan, tapi itulah Allah yang berikan dalam kehidupan kita untuk lebih banyak lagi untuk kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Banyak berdoa, banyak baca firman Allah. Banyak waktu kita untuk dekatkan diri kita kepada, sehingga waktu-waktu itu yang kita gunakan sebaik-baiknya, yang akan mempersiapkan kita menghadapi masa depan yang lebih sulit lagi. Tapi kita sudah dibentuk oleh kebenaran firman Allah. Kita sudah dibentuk ya oleh kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari saudara, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan kita buang-buang dengan seenak saja, dengan kesenangan kita, ya, dengan hobi-hobi kita, ya, dengan hawa nafsu kita, dengan keaktifan kita pada perkara-perkara duniawi. Tetapi saudara, perhatikanlah, utamakan yang rohani dalam hidup kita di hari-hari ini. Ya, pergunakan waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menghadapi masa depan, ya, kita sudah dibekali dengan firman dan kuasa Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa dikatakan bertahan menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi ujian-ujian yang akan terjadi di hari-hari yang terakhir ini. Oleh sebab itu, saudara, ya, mari, ya, jadilah orang-orang yang bijaksana. Mintalah, ya, kebijaksanaan dari Tuhan dalam hidup kita, ya, sehingga dengan hati yang bijaksana, ya, kita dapat menghadapi hari-hari kita dengan baik, menggunakan waktu-waktu kita dengan baik, untuk kita dapat dipersiapkan oleh Allah menghadapi masa-masa depan, sehingga kita bisa tetap keluar sebagai penang, dan lewat kehidupan kita tentunya nama Bapa di sorga lah yang dibesarkan dan dipermuliakan. Saudara, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat dalam kuat kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.